Assalamualaikum, salam rahayu, selamat pagi teman-teman untuk kita semuanya. Sekarang saya berada di sebuah komplek pemakaman tua yang berada di Kelurahan Penele, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Oke teman-teman, sebelum memasuki komplek permakaman kita wajib harap lapor ke pos penjagaan atau pos keamanan teman-teman. Nah di sini juga terpajang beberapa foto-foto makam tokoh orang penting yang dimakamkan di komplek makam Belanda atau makam Penele. Di dalam pos penjagaan juga ada beberapa benda yang sempat diselamatkan, yaitu berupa pecahan-pecahan guci ya, dan juga patung-patung ya teman-teman. Dan ini ada sebuah nisan salib ya Kak, yang sempat diselamatkan agar tidak dicuri ya teman-teman. Ini termasuk benda sejarah. Sebelum saya menceritakan tentang histori lokasi ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman, agar akunya makin semangat untuk vlog selanjutnya. Oke teman-teman, ya, Surabaya pernah menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda seabad yang lalu. Warga Surabaya biasa menyebutnya pemakaman dengan seluas 6,4 hektar tersebut dengan sebutan makam Penele. Sementara dalam bahasa Belanda disebut De Begraafplaats Surabaya. Jika ada yang salah dengan ucapan tadi ya menyebutkan nama Belandanya, mohon dimaklumin ya teman-teman. Lidah orang Jawa guys. Oke, makam Penele ini berlokasi yang tidak jauh dari perkampungan pahlawan Penele ini teman-teman. Nah, pernah menjadi tempat Presiden Soekarno dilahirkan serta menjadi tempat tinggal pahlawan nasional Haji Umar Said Cokroaminoto. Komplek makam yang sudah tidak terpakai tersebut ini menjadi tujuan wisata heritage. Nah, lokasi ini juga kerap menjadi objek menarik bagi komunitas fotografi karena berlatar belakang makam khas Eropa. Pegiat sejarah Kuncarsono Prasetyo mengatakan ada 3.500 lebih jasad yang dikuburkan di komplek makam yang dibangun pada 1814 ini teman-teman. Dan beberapa di antaranya Residen Surabaya Daniel Francois William Peter Met yang pada tahun 1790 sampai 1848, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Merkus yang pada tahun 1787 sampai 1844, dan juga ada lagi Wakil Direktur Mahkamah Agung Hindia Belanda Peer Jeans Baptist de Perez, hingga seorang penerjemah dan ahli bahasa terkemuka saat itu Van der Duk. Tulisan di beberapa makam dengan bahasa Belanda masih jelas menyebut informasi siapa yang dimakamkan dan kapan jenazah lahir dan dimakamkan di sini. Dan juga menurut Pak Kuncar, makam Penele tidak hanya untuk para petinggi Hindia Belanda, namun beberapa juga ada jasad warga Jerman, Inggris, Jepang, Asia, dan lainnya. Namun di sini satu makam rata-rata dipakai untuk lebih dari 2 jasad. Tidak seperti sekarang yang ditutup permanen setelah dipakai menguburkan satu orang. Makam Penele menurutnya merupakan pemakaman modern di eranya dengan konsep klaster yang dibagi menurut pangkat, jabatan, dan keluarga. Ini menandakan tingkat diskriminasi sosial yang tinggi pada zaman kolonial. Jenazah yang memiliki jabatan dan tingkat sosial yang tinggi menempati makam yang lebih megah dengan ornamen yang lebih mewah. Berdasarkan literasi yang ada,
Makam Penele ditutup pada 1924 karena sudah penuh. Pemerintah Hindia Belanda saat itu memindahkan makam ke komplek ke makam Kembang Kuning yang ada di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan. Makam Penele ini adalah termasuk laboratorium sejarah desain dan arsitektur. Bukan hanya model desain bangunan makamnya yang berbeda tiap zaman, namun juga material pembuatannya, bentuk fontnya, simbol fontnya, hingga ornamen ragam hiasnya. Ada perkawinan desain Belanda Jawa dari bentuk makam. Ada berkonstruksi atap seng plus ornamen lisplank berukir tembaga. Namun karena tidak terawat, banyak bagian-bagian makam yang hilang begitu saja. Karena itu semoga pemerintah Surabaya segera menetapkan komplek makam Penele sebagai cagar budaya. Banyak orang di luar sana yang mengusulkan agar makam Penele masuk daftar cagar budaya Kota Surabaya karena dianggap sebagai sejarah berdirinya Kota Surabaya. Teman-teman, ini udah banyak sekali yang udah berlubang di sini nih. Makan dua nih. Ya, ini ada juga lagi makan. Banyak sekali makam-makam yang ada di sini nih, teman-teman. Ya. Kita coba ke bagian sana. Nih karena melihat ke sini, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya kaget sih. Ya ternyata ada yang iseng naruh buaya di sini, teman-teman. Ya enggak sih? Kirain buaya beneran, ya Allah. Ternyata. Ya, ini juga ada beberapa makam yang sudah pada direnov sama ini, apa namanya? Ini. Ini Bu. Udah gak ada ini juga ada tugu, teman-teman. Ini teman-teman yang penting itu ya. Kata bapaknya sih makam-makam yang penting itu ada tugunya seperti ini. Ini yang penting. Coba lihat ya. Coba menelisik ke bagian sana. Nah, di sini nih katanya ada krematorium, teman-teman. Ada krematorium. Ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah kebanyakan dipugar. Seperti ini. Oli. Nah, ini juga ada beberapa yang sudah dipugar sama
pihak dinas ini ya, lingkungan hidup ya. Nih, lihat teman-teman. Kita ambil sisi yang pentingnya, dan di sini juga ada yang sudah berlubang, udah nggak ada petinya di sini, ya kan? Oh, itu yang tadi. Kremasi sebelah sana. Nih, kita coba ke bagian sana ya. Ini bagian kremasi dari makam peneleh dulu yang apa ya, sudah sudah hancur bangunannya, sudah nggak utuh. Dan arbunya itu katanya dibakar di sini. Sisa arbunya itu. Yang dimakamkan di makam penilai ini tidak hanya orang yang beragama Kristen, Katolik, dan sebagainya, namun juga di sini terdapat makam yang menganut Freemason, teman-teman. Dan sini juga ditemukan makam dengan simbol penganut Freemason. Oke, singkat cerita, sepenggal cerita dari makam penilai yang ada di kota Surabaya. Jika ada salah maupun lebihnya dari sejarah lokasi makam penilai ini, boleh komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman, nantikan vlog selanjutnya dari saya. Assalamualaikum, salam rahayu.